pembelajaran BDR daring mandiri ini artinya dimulai hari Senin, meskipun hari Senin kemarin dimulai dengan sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang hari Selasanya saya sosialisasi kepada kalian, ya supaya bisa dipahami nanti ketika berjalan BDR daring ini, karena sangat singkat. Jadi sekarang itu Oktober pertengahan, nanti Desember pertengahan itu sudah harus selesai. Berarti Oktober, November, Desember, maka harus segera dimulai begitu. Ya, jadi mulai Senin, Selasa, dan Rabu, dan seterusnya besok, jadwal sudah berlaku, tinggal mungkin nanti Bapak Ibu Guru juga sekarang sedang dikejar, ya, doakan beliau-beliau sehat, ya, dikejar apa, nilai kemarin pas harus selesai, kalian juga yang perbaikan silakan hari ini terakhir untuk bisa diselesaikan, kemudian selain nilai, classroom-nya juga harus siap, gitu ya. Jadi mohon dipahami juga dan mudah-mudahan seminggu persiapan ini minggu depan sudah siap semuanya, sudah lengkap begitu untuk bisa diakses. Kemudian selanjutnya metode pembelajarannya. Nah, sesuai dengan edaran Dirjen Vokasi kita ada teori. Teori akan lebih difokuskan di classroom, ya, di classroom. Jadi yang Bapak lihat, ya karena Bapak juga dapat notifikasinya siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak, siapa yang ngirimkan tugas gitu ya. Kelihatan orangnya itu-itu saja begitu. Ya. Nah, mohon ke depan classroom-nya lebih aktif lagi, silakan mau posting, mau komentar posting asal yang baik-baik ya, karena itu adalah bukan Facebook, tapi itu adalah komunitas kelas kalian. Jadi silakan diaktifkan itu. Ya. Melalui Classroom, Meet, WhatsApp, boleh ya. Pokoknya jangan sampai jadi alasan, abi makan HP-na, HP kentang Pak, cenah teu tiasa Meet ya. Di sana cuma WhatsApp hungkul, ya udah pakai WhatsApp saja. Silakan hubungi guru mapelnya. Jadi kita lebih fleksibel dan kita mencoba belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sendiri. Gitu ya. Kita hadapi sendiri. Kemudian, nah, praktik. Blok kedua ini nanti ada praktik. Bisa bahasanya bukan tatap muka langsung ke sekolah ya. Jadi tidak ada, ini bukan pengumuman mulai sekolah masuk, bukan. Jadi ini modifikasi penjadwalan blok supaya kalian punya kesempatan ya konsultasi pelajaran atau di sini praktik. Tapi tentunya nanti dijadwalkan. Ya, jadi tidak setiap hari. Gitu. Belajar tatap muka langsung kelompok belajar kecil karena aturannya yang jumlah rombelnya itu 30 kalau di kelas, ya kalau sekarang masa kebiasaan baru itu harus setengahnya, harus 15. Karena kan di kelasnya harus disetting jaraknya 1,5. Karena kita sekolah instansi, kita harus mengikuti aturan, kita ikuti itu. Yang jelas ada kesempatan nanti untuk bisa praktek. Dan saya sudah berkoordinasi dengan jurusan, dengan Bapak Ibu Guru untuk bisa menyiapkan ini semua. Ya. Tapi ini juga tergantung kembali lagi kepada guru mata pelajaran masing-masing dan jurusan. Misalnya mekatronik mau nanti dijadwal misalkan yang harus 3 hari ke sekolah ataupun prakteknya atau konsultasinya belajarnya 3 hari, ya sudah ikuti saja. Itu ya. Jadi nanti kita akan lihatkan. Jadi ada teori, ada praktek. Karena kita SMK. Kalau tidak ada praktek, ya teori saja kurang. Ya, jadi di blok kedua ini yang memang jadwal produktifnya itu kelas 11, ya itu disiapkan. Ya, konsultasi pelajaran misalnya contohnya apa? Nah, yang perlu dikonsultasikan pelajaran itu matematika yang butuh penjelasan lebih misalnya. Tentang cara rumus silahkan. Ya, nanti sesuai jadwal, Bapak Ibu Guru kalian akan share untuk meeting, untuk konsultasi, atau jika perlu untuk datang di sekolah. Gitu. Sekali lagi bukan pengumuman masuk kelas atau masuk sekolah. Ini adalah jadwal modifikasi. Supaya kalian punya kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Guru, ya, kemudian menyampaikan apa kendala pembelajarannya. Kalau selama pembelajaran itu bisa diatasi di classroom, ya sudah di classroom saja.
Jadi teorinya mudah, ini dipahami di Classroom saja atau di YouTube misalkan ya. Terus kamu kerjakan tugasnya bisa, oke, no problem, berarti tidak perlu. Tapi kalau perlu, sulit nih, harus nanya langsung, harus berhubungan. Nanya langsung pun kalian bisa WA dulu, bisa kalian chat dulu, ya, bisa komentar di Classroom misalnya ya. Belum juga ketemu masalahnya, nah baru konsultasi. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tahapan-tahapan itu silakan ditempuh terlebih dahulu. Selanjutnya tentang jadwal. Nah, ini penting. Tentang jadwal ini kita ada dua. Jadwal efektif BDR Mandiri Terbimbing Classroom. Jadi jadwal efektif ini semacam, bukan jadwal sih bahasanya itu, jadi semacam schedule. Jadi jadwal yang dibagikan nanti sekolah itu schedule kalian hari Senin itu dari jam 7 sampai jam sekian itu belajar apa, dari jam 7 dari jam 8 sampai jam sekian itu belajar apa. Jadi lebih kepada daily schedule begitu. Karena mandiri ya. Bedanya apa? Bedanya kalau dengan kemarin, setiap mapel itu harus ada meet misalnya ya. Nah sekarang kalian tahu juga mungkin kalian agak stres kalau begitu, ya meskipun ya kembali lagi pada tadi ya, tapi ya kita meminimalisir itulah. Jadi jadwal meetnya nanti akan diagendakan. Tidak harus selalu pelajaran itu meet. Tapi sekali lagi kembali lagi kepada Bapak Ibu Guru. Kita meet saja nanti ya, untuk ini ya silahkan ikuti Bapak Ibu Guru. Tapi dalam jadwal blok kedua ini, meet tidak diwajibkan untuk setiap mata pelajaran setiap hari. Ya, kalian akan ya rada liar oge merenanya, harus bertatap muka, daring, terus apa namanya, dan tiap jam, tiap hari, nah itu akan. Jadi lebih kepada kalian belajar masing-masing, silakan dengan bimbingan guru. Bimbingan guru itu contohnya seperti ini. Jam 7 sampai jam 8, hari ini itu belajarnya itu tentang bahasa Inggris. Maka di Classroom bahasa Inggris, itu Bapak Ibu Guru sudah mulai aktif posting misalnya. Nah, kalian mulai di sana membuka Classroom di bahasa Inggris. Sampai jam 8 saja. Ya. Classroom, ngaca, materi, pelajari materi, atau misalnya ngerjakan tugas, satu tugas beres, 1 jam itu misalkan beres, jam 8. Nah, jam 8 sampai jam 9, kalian juga belajar mandiri. Sekarang belajarnya apa? Lihat jadwal. Oh, saya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, kalian buka Classroom-nya bahasa Indonesia. Kalian komentar, kalian tanyakan di Classroom, kalian baca materinya, kalian isi tugas-tugasnya, kirimkan tugasnya dari jam 8 sampai jam 9. Beres. Perlu meet atau tidak? Selama tidak diminta oleh guru, tidak perlu, tidak usah. Gitu. Tapi keaktifannya gimana? Keaktifannya ada daftar hadir oleh Bapak Ibu guru. Oh, si A ini aktif di Classroom-nya, jam sekian sampai jam sekian bahasa Indonesia. Ya. Jadi kehadirannya, keaktifannya melihat dari bagaimana kamu aktif di Classroom. Kirimkan tugas, komentar, ya, terus saling komunikasi dengan Bapak Ibu guru, dan seterusnya. Nah, ke depan modelnya akan seperti itu. Jadi lebih terfokus kepada Classroom. Mungkin materinya tidak bisa disampaikan secara teori. Hal-hal yang teori mungkin bisa diteorikan di Classroom, tapi hal-hal yang mungkin lebih praktek, begitu praktik itu tidak bisa dan harus langsung di sekolah. Tetap ya, tetap itu artinya protokol, terus kemudian masker, ya pokoknya hal-hal yang demikian itu menjadi hal yang diharuskan saat ini. Sekali lagi bukan pengumuman masuk kelas. Kemudian jadwal konsultasi pelajaran praktek. Nah, jadi ada 2 jadwal nanti, ya sedikit berbeda dengan jadwal sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin digabung ya, saat kelas 10, ATPH, PKM, TM. Nah, sekarang saya buat jadwalnya itu per kelas. Ya, di mana di dalam satu lembar jadwal itu ada jadwal mandiri, kalian panduan lah, semacam panduan kalian belajar apa, dan juga jadwal konsultasi pelajaran praktek. Jadwal pertemuan virtual yang wajib diikuti sebagai media konsultasi pelajaran. Nah, modelnya nanti bisa meeting, ya meeting secara umum, ya satu kelas ataupun satu jurusan, satu angkatan. Karena sekarang adaptif normatif kan bahasa Inggris kelas 10 semuanya sama kelas bahasa Inggris. Nah, jadwalnya besok meeting semuanya hadir. Nah, silakan untuk bisa mengikuti.
mengikuti pertemuan virtual itu. Ya, jadi modelnya seperti itu. Jadi meetingnya itu terjadwal, tidak harus setiap hari. Ya. Dan isinya di meeting itu bukan mengajarkan atau apa, tapi konsultasi. Kalian yang lebih aktif, Bu, Abi kia. Pak, Abi begini, belum paham tentang materi kedua, belum paham tentang tugas yang ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti seperti itu modelnya. Ya. Jadi kalian bisa menyampaikan konsultasi apa saja yang memang perlu dikonsultasikan jika memang belum mengerti. Bisa dipahami ya? Halo? Coba saya ingin dengar dulu suaranya, ini terlalu lama. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bisa jawab? Dimohonkan. Bisa. Oke, siap. Ada yang ditanyakan? Setelah ini kita lihat model jadwalnya seperti apa. Tidak ada. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja kalau begitu. Nanti di akhir pertanyaan ya. Kalau memang ada pertanyaan. Nah, selanjutnya tugas kalian apa? Tugas kalian itu satu, melakukan BDR melalui Classroom sesuai pembagian jadwal efektif secara mandiri dengan bimbingan guru mapel. Ya, jadi sekarang itu belajarnya lebih ke mandiri masing-masing kalian, tapi tetap terbimbing. Artinya terbimbing itu sesuai jadwal dan Bapak Ibu guru standby sesuai dengan jadwal schedule belajar kalian. Jadi di Classroom itu Bapak Ibu guru juga standby. Jadi ketika kalian menanyakan sesuatu, itu diharapkan juga fast respon ya. Jadi Bapak Ibu guru langsung menanggapi apa yang kalian tanyakan. Gitu. Kemudian mempelajari setiap materi yang diberikan melalui Classroom dan mengerjakan semua tugas dengan baik dan tuntas. Nah, untuk keaktifan, tolong kalian juga misalkan lebih aktif lagi, kalian bisa posting ya di Classroom itu, atau kalau tidak, komentari lah postingan Bapak Ibu guru itu. Misalkan silakan kerjakan materi ini, pelajari materi ini, kemudian kerjakan tugasnya. Nah, kalian komen di bawahnya, baik Bu, saya sudah membaca materi ini, kemudian tugasnya juga sudah saya kirimkan. Artinya Bapak Ibu guru juga melihat, meskipun ya, secara sistem itu juga kelihatan, ada notifikasinya, oh si A sudah mengirimkan, oh si B sudah mengirimkan. Tapi untuk berkomunikasi secara virtual, meskipun tidak lisan, tidak apa, itu tolong komentar di bawahnya. Ya, jadi seperti itu. Silakan aktif saja lah. Sekarang kan kuota bantuan. Pak, Abim tacan kenging ya, tunggu. Ya, Oktober ini sedang diajukan lagi yang namanya bantuan kan tidak langsung sekaligus. Ya, ditunggu saja. Kemarin rame apa ini siswa saha diminta nomor wae jika nu butuhan, ya sudah, kalau memang tidak butuh ya dikasih bantuan, tidak butuh ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya yang kemarin melaporkan diusahakan dan sudah dilaporkan, ya mudah-mudahan segera. Jadi bantuan kuota ini tidak sekolah yang membagikan ya, jadi itu langsung dikirim oleh operator Telkomsel, operator ya pulsa kuotanya lah gitu. Jadi tidak kemudian dikasih sekolah terus sekolah ngabagikan hiji-hiji, ente gitu. Jadi jangan protes minta ke sekolah. Ya, ke sekolah hanya menyampaikan data, ini nomor HP kalian, ini, kemudian nanti akan dikirim langsung. Ya. Kita lanjutkan. Aktif bertanya dan berkonsultasi jika ada materi yang kurang paham. Ya, lamun teu paham tanyakan, jangan diam saja. Kemudian jadwal ini dilakukan secara insidental, artinya bisa mingguan, bisa 2 mingguan, atau bulanan. Jadi belum ditentukan nih untuk jadwal pembelajaran atau konsultasi pelajarannya, atau jadwal untuk meet-nya. Jadi nanti ketika ditentukan, dijadwalkan, tolong semuanya wajib mengikuti. Ya, tidak ada alasan, karena meet-nya sudah dikurangi. Sekarang tidak setiap hari, tapi meet-nya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, meskipun sekali lagi kembali lagi kepada guru dan mata pelajaran masing-masing. Butuh mitna seminggu 2 kali misalkan. Boleh, ya silakan, tergantung gitu. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu guru kalian. Tapi sekolah memberikan bukan keringanan ya, yang memodifikasi lah dari kemarin ya. Karena saya melihat status-status beberapa yang sepertinya stres gitu. Stres dalam tanda kutip ya, bukan stres tidak waras gitu ya. Jadi mungkin terlalu beban gitu, terlalu terbebani. Nah, sekarang kami berikan keringanan
ya, tapi dengan harapan classroom-nya harus lebih berkualitas. Pembelajarannya juga harus lebih berkualitas, ya. Kemudian memberikan informasi kepada guru atau wali kelas jika sakit atau tidak bisa mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, kalau ada apa-apa tolong konfirmasi, konsultasikan, komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Jangan sampai Bapak Ibu guru kalian atau kita tahu dari status Facebook. Loh, ini foto tadi kan tabrakan. Wah, naudzubillah-nya. Nah, itu kalau itu kan kecelakaan misalnya. Atau misalkan eh, sakit punya masalah naon apalna tina status Facebook atau tina foto orang lain misalnya. Ya lebih baik kalian secara personal sampaikan ya ke wali kelas, ke Bapak Ibu guru kalian, Pak, Bu, abi teh tiasa ngikuti kunaon ya hiji kieu kedua HP-na tiga jebur Bu kawalungan gitu. Nah itu terus nge-WA jeung ibu nelpon ngangge HP naon. Ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi silakan dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru supaya tahu. Jadi nanti di keaktifan kunaon si aya teh aktif wae. Oh, ai konfirmasi mah kan karena Bapak Ibu guru juga ada grupnya, ada grup wali kelas, ada grup guru ya. Jadi ada misalkan di grup wali kelas si A, si B, si C tidak hadir. Nah, wali kelas kalau yang tahu itu bisa menjawab. Oh si A ini, oh si B ini dan seterusnya. Nah kalau kalian tidak menginformasikan, kalian dianggap tidak aktif dan ya kami di sini ya merasa apa ya khawatir kemana gitu kan di bumi itu ayah misalnya. Nah, terus classroom tuh aktif kunaon. Untuk masalah kendala teknis ya bagi teman-teman yang apa lupa password dan lain-lain silakan langsung japri saja lah ya. Kemarin mungkin harus bikin surat pernyataan segala macam ya itu untuk mendisiplinkan supaya kalian tidak cepat-cepat lupa ya dengan password yang kalian buat sendiri. Tapi sekarang silahkan saja kalau memang ada kendala daripada tidak belajar daripada tidak bisa silahkan japri ya kunaon masalahnya ya nanti saya akan memberikan step-stepnya ya jika perlu di reset kita reset. Oke, nah ini jadwal efektif PDR. Jadwalnya sama seperti halnya jadwal blok ke-1, tapi ini bukan jadwal KBM ya, bukan kegiatan belajar saja, bukan mengajar gitu ya. Jadi Senin itu matematika kalian belajar full matematika Senin, maka kalian belajar secara mandiri matematika. Hari Selasa misalnya, schedule saya itu jadwal mandiri saya itu ini untuk KTPH ya. Jam 7 itu saya belajar PAI. Ya, maka jam 7 sampai jam setengah 9 saya buka classroom-nya PAI. Silakan materi kerjakan secukupnya dan semampunya saja, sekemampuan kalian. Pak, abi mah sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 5 tugas beres, hebat gitu ya. Nah, itu kembali lagi kepada kualitas tadi, karena kaliber gitu ya. Pak, abi mah bahasa Inggris, yang penting tiap hari aktif ya. Ya tiap Pak memang kewe disekalikan di akhir. Nah, itu mencurigakan kalau disekalikan di akhir. Ya, kalau disekalikan di awal mungkin masih bisa terkontrol. Tapi kalau disekalikan di akhir, nah bisa jadi kehabisan waktu, bisa jadi hilap gitu ya. Nah, tolong itu kalau misalkan Pak Bima dibereskan WPAI sadaya saminggu ayeuna beres. Besok matematika saminggu beres. Silahkan saja kalau seperti itu. Ya, tapi lebih baik ikuti jadwal efektif ini supaya kalian lebih fokus, kalian bisa lebih terjadwal. Nah ini sejadwalnya sampai jam setengah 1 saja ya, yang efektif ini yang terbimbing, artinya yang terbimbing ini, yang Bapak Ibu gurunya standby. Tapi bukan tidak standby, kadang-kadang malam-malam juga ada yang menjawab, ada yang memang sibuk ngurusi keluarga, ngurusi anak, ya itu kita pahami lah ya. Karena Bapak Ibu guru kalian juga punya kesibukan yang lain. Maka maksimalkan dari jam 7 sampai jam setengah 1 ini, jadwal ini, itu untuk pembelajaran konsultasi dan kalian benar-benar, pembelajaran mandiri dan kalian benar-benar aktif gitu ya dengan Bapak Ibu guru kalian. Hari Rabu, kemudian Kamis dan seterusnya. Ini ATPH. Nah, PKM juga sama ya, sesuai dengan jadwal blok. Blok yang
dibagikan ini schedule yang Bapak buat sama yang sebelumnya dibuat. Jadi kalau sudah kalian dapat jadwal blok 1 dan blok 2, untuk jadwal belajar mandirinya itu sama waktunya, mapelnya. Kemudian ini mekatroni, ya. Silakan nanti kalian bisa download lah ya di halaman e-smart-nya. Ada. Ini 11 ATPH. Nah, sekarang ATPH produktif ya. Hari Senin itu tanaman hias, kemudian Selasa kultur jaringan, PKK dan lain-lain. Tentunya ini yang butuh banyak praktik ya. Nanti diagendakan. Kemudian 11 PKM ini juga sama, jadwalnya produktif. Kemudian 11 teknik mekatronik juga sama produktif ya. CAE, TKSM, robotik. Kalau melihat jadwal, wah banyak Pak, ya segala macam ya. Kalau melihat mungkin banyak gitu, tapi kalau dikerjakan dari jam 7 sampai jam setengah 1 kadang-kadang tidak terasa. Ya. Ada istirahat, nah jam setengah 10 sampai jam 10 istirahat tuh ya, yang belum makan, nanti makannya kalau sekarang kan tidak seformal di kelas ya. Kalian belajar sambil ngopi ya. Ada beberapa yang ngirimkan foto ketika pembelajaran daring itu mari ngopi. Ya silakan saja, yang penting buat senyaman mungkin kalian belajar ya. Senyaman mungkin belajar, terus sekemampuan kalian memahami materi dan kerjakan tugas-tugasnya untuk menguji diri gitu. Dan saya umumkan tidak boleh lah ya, janganlah gitu ya, kalian jangan dolim kepada diri sendiri. Artinya apa? Jadi ini jadwalnya belajar sekian, kalian malah main game misalkan ya dari jam 7 sampai jam setengah. Lebih dari itu habis lihat jam jam istirahat misalkan ya setengah 10 sampai jam 10 boleh lah ya, hiburan dulu, keluar dulu cari angin, jajan dulu apa boleh, silahkan ya. Dari nanti setelah zuhur, sholat zuhur hiburan sedikit, main game sebentar, boleh silahkan. Tapi jangan sampai kalian dolim kepada diri sendiri, waktunya belajar kalian main game ya, seperti itu. Waktunya makan kalian belajar, itu juga sama, nggak boleh. Ya waktunya istirahat kalian begadang. Nah, itu juga sama dolim kepada diri sendiri. Jangan sampai seperti itu. Maka dibiasakan dengan jadwal-jadwal seperti ini, ya. Kalian bisa mengikuti jadwalnya ini. Terus, nah, untuk kelas 12 ini belum saya buatkan. Sebenarnya sudah ada jadwalnya, cuman belum saya tampilkan di sini. Ya mungkin nanti kalau nggak besok, ya besok 1 hari 2 hari ke depan lah untuk kelas 2, karena kemarin diskusi dulu dengan jurusan apakah ada jadwal untuk konsultasi atau tidak, ya khusus untuk kelas 12, 13 atau tidak, atau sama, atau karena kan sebagian ada yang PKL ya, sebagian ada yang PKU. Nah, apakah cukup pembelajaran classroom-nya saja, online saja gitu, dan seterusnya. Nanti kita susulkan untuk jadwal kelas 12. Nah, ini jadwal konsultasi pelajaran praktek kelas 10. Ya, di sini ada ATPH-A, ada ATPH-B. Untuk kelompoknya apakah saya masuk ATPH atau ATPH-B ini nanti bagian kesiswaan yang akan mengumumkan. Ini agak sedikit kecil ya. Jadi intinya di hari Senin ini ya. Nah, di hari Senin ini, itu kemungkinan nanti akan ada jadwal meet atau praktek. Ya, jadi disiapkan. Waktunya kapan? Senin Iraha. Nah, nanti itu diinformasikan lebih lanjut. Yang penting jadwal untuk meet ya, pertemuan virtualnya ataupun jadwal praktik yang harus kalian mungkin ke sekolah ya, itu di hari Senin. Itu. Terus materinya apa? Nah, ini ada durasi waktunya ya, karena kan sifatnya konsultasi. Konsultasi paling masalah-masalah sedikit, beres dan seterusnya. Matematika jam berapa sampai jam berapa. Kemudian bahasa Indonesia jam berapa sampai jam berapa. Bahasa Inggris jam berapa sampai jam berapa. JOK jam berapa sampai jam berapa. Ya, sampai jam 11, tidak lebih dari zuhur. Gitu. Selasa, Rabu itu kosong. Jadi belajar bukan kosong ya, belajar daring mandiri.
silakan kembali ke Classroom. Kemudian Kamis pun ini bukan Kamis kapan, ini belum ditentukan. Yang penting Kamis itu jadwalnya PKM. Karena kenapa ada Senin dan Kamis, ini menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu gurunya ya. Jadi nanti PKM dulu dengan konsultasi dengan Bu Ira gitu ya. Atau misalkan mau digabung, dah ini sama-sama pembelajarannya blok ya. Tematika semuanya saja dimitkan pada satu waktu ya. Silahkan, itu tergantung nanti fleksibelnya Bapak Ibu guru mau seperti apa. Hari Jumatnya belajar sendiri. Nanti misalnya untuk pelajaran lain PAIBP, PKN, seni budaya ya, itu ada jadwal juga hari Selasa, hari Rabu. Ya, jadi kalau misalkan pertemuan meet-nya ataupun prakteknya itu dipadatkan 1 minggu itu harus konsultasi, beres begitu ya. Jadi kalau misalkan oke sekarang karena permulaan minggu depan juga masih pelajaran Classroom, mungkin 2 minggu ke depan baru akan ada jadwal untuk meet atau baru akan ada jadwal untuk praktek. Misalkan di hari Senin, Selasa untuk materi PAI ya, karena juga kalau dilihat ya sama saja full juga gitu ya. Karena hari Selasanya nanti belajar konsultasi tentang PAI, PKN, seni budaya. Dan sekali lagi ini sifatnya kembali lagi kepada kebutuhan. Jika Bapak Ibu guru merasa perlu, kalian juga merasa perlu, Pak, kita jadwalkan. Oke, kalau gitu nanti hari Selasa tanggal sekian kita jadwal untuk bertemu. Baik bertemu secara meeting di Google Meet atau secara tatap muka di sekolah. Ya, seperti itu. Jadi, ini yang beda di blok kedua seperti ini. Terus hari Rabunya ya sama seperti ini. Ini untuk kelas 10 ya, karena 10 bukan produktif, adaptif normatif pelajarannya. Karena produktif sudah kemarin di blok 1. Nah, untuk kelas 11 ATPH, ya, kelas 11 ATPH ini produktif saja semua. AT hias, sayuran, ya. Cuma di sini ada dibagi dua, ya. Dibagi dua untuk hias, sebentar. Untuk hias, sayuran, dan full jar itu di hari Rabu. Ya, untuk pangan, buah, dan PKK itu di hari Kamis. Ya, ini jadwalnya. Sekali lagi belum ditentukan, nanti sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian, nah untuk mekatronik, nah ini ada kesalahan. Ini atas permintaan jurusan, karena mungkin materi cukup padat, Senin, Selasa, Rabu. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya mungkin Senin saja, Selasa saja, atau Rabu saja, atau semuanya, atau 2 hari saja, ya silakan saja. Yang jelas Kamis Jumatnya itu belajar masing-masing. Ya, Pak Abimada di Piwarang Kamis Jumat ke belajar ya, mangga eta mah. Berarti tambahan di jurusannya masing-masing. Ya, seperti itu. Untuk kelas 12 belum dibuat. Ini kelas 11 PKM, ya. 11 PKM itu Selasa, ya Selasa pun dibagi dua ini ya. Jadwalnya tolong nih dilihat jamnya. Ini berarti baru lagi untuk hari untuk Kamis. Ya, jadi memang tidak semua pelajaran dalam satu hari itu dikerjakan, mungkin bisa di 2 harikan, gitu bahasanya. Akun perbankan, pengolahan kas, PKK itu di hari Kamisnya. Sedangkan komputer akuntansi, LLP, dan administrasi pajak itu di hari Selasa. Seperti itu. Nah, ini jadwal konsultasi pelajaran atau praktek, baik melalui Google Meet atau tatap muka di sekolah. Tentunya ini akan ada informasi tambahan nanti ke depan oleh Bapak Ibu guru, oleh wali kelas kalian. Seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini, ini sudah cukup panjang sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini, dan mudah-mudahan ini menjadi satu efektivitas dari kemarin mungkin dirasa blok ke-1 terlalu terlalu padat begitu dengan harus meet, harus ini itu. Nah, sekarang kalian lebih longgar, kalian belajar mandiri masing-masing, tapi tetap terbimbing, tapi tetap dikontrol, tapi tetap diawasi. Ya, best practice-nya kalian silakan lebih aktif lagi di Classroom. Ya, saya pelajaran ini sudah gabung Classroom belum? Kalau sudah gabung silakan. Bu, saya sudah gabung. Assalamualaikum teman-teman, gitu kan. Nah, jadi silakan seaktif mungkin di Classroom.
ya. Komunikasi boleh, posting boleh, silakan. Asal yang baik-baik ya, karena itu sekali lagi bukan Facebook. Curhat di classroom boleh Pak, curhat pelajaran boleh. Gitu. Kalau curhat masalah lain-lain, ya nggak usah lah, gitu ya. Itu personal saja, silakan dengan Bapak Ibu guru. Ya, kalau di classroom kan bisa kelihatan oleh semua anggota kelasnya. Seperti itu. Oke, sekarang jam 10 kurang 15 menit. Kita buka kesempatan untuk bertanya jika memang ada yang belum paham. Sampai jam 10 saja kita akhiri. Jadi 8, 9, 10 cukup 2 jam. 3 jam ya. 9, 10. 2 jam kita meeting. Ada silahkan. Silahkan di-on-kan. Atau kalian mungkin merasa, wah Pak, meeting Pak tiap hari. Ya, kalau terbiasa meeting, silakan juga gitu kan. Atau memberikan komentar misalkan apa lebih nyaman seperti ini jadwalnya, jadi gini dan seterusnya. Nah, jadi silakan, ini kita mencari solusi yang paling terbaik supaya apa? Supaya kalian bisa benar-benar belajar. Jadi tidak ada alasan ini itu dan seterusnya. Ya, kalian belajar nyaman ya, terus kemudian benar-benar belajar ya, materinya dipelajari, tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu guru juga sama, Pak Ibu guru juga melayani kalian ya, membimbing kalian, tidak harus selalu dikejar-kejar dengan meeting misalnya ya. Nah, seperti itu. Harapannya seperti itu. Bukan berarti kita kendorkan, kita longgarkan, berarti mandiri iya teh naon jam tuh udah we jam jam salapan urang mah tidur lagi jam sabaraha udang lagi jam sabaraha gitu. Nah itu tolong itu dihindarkan lah, kalau perlu dibuang itu hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi, bagaimana kita mau berkualitas kalau diri kita sendiri membatasi diri itu ya. Jadi jangan dibatasi, artinya jangan dibatasi itu terus yang batasi saya kan gini-gini, dengan dibatasi dengan kelemahan-kelemahan, dengan masalah-masalah yang kalian hadapi. Justru masalah itu sekali lagi dihadapi. Ya, silakan. Saya buka untuk pertanyaan, komentar, atau apapun itu. Saya berhenti dulu untuk mempresentasikan karena memang presentasinya sudah habis. Untuk kelas 12, ya, untuk jadwal classroom-nya tetap ada. Jadi belajar mandiri sama masing-masing, sama seperti halnya kemarin juga PKM berjalan. Mekatronik dan yang lainnya, TPH juga berjalan gitu ya. Nah, untuk kelas 12 sama, cuman untuk jadwal konsultasi pelajaran atau prakteknya, kalian kan sedang praktek di PKU, di PKL. Nah, mungkin itu yang tidak ada. Itu diserahkan kepada jurusan. Ya, artinya silakan kalau memang misalkan perbankan mau konsultasi pelajaran, mengagendakan sesuai dengan jadwal yang kosong, tidak bentrok dengan jadwal PKL-nya, silakan untuk bisa nanti Bu Nia untuk menyampaikan kepada kalian. Begitu pula yang lain, mekatronik ataupun ATPH. Kalau ATPH kemarin Pak II cukup dengan nanti konsultasinya di lapangan misalnya ya, seperti apa, silakan. Yang jelas ada kesempatan kalian bisa berkomunikasi ya, berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru kalian. Oke, silakan buka mic-nya. Kalian yang ditanyakan, tanyakan. Tidak ada ya tidak ada. Atau mau komentar, boleh komentar. Silakan. Ini yang chat ya, sengaja supaya bisa kelihatan. Ya, yang sudah chat ini cukup banyak. Ya, Cecep, Dika, Kusmianto, Tia. Ya. Pokoknya silakan ketik saja nama ataupun hadir atau siap boleh gitu ya. Jadi sekarang kita fleksibel aja. Ya. Jadi yang penting kan kita eh, target dan tujuan kita tercapai. Nurul Fitri hadir, Sinta, ya saya bacakan beberapa ya. Ya jadi Pak Abi ayah tuh ya, pasti ayah gitu ya, jangan dicek lagi, kalian kan bisa melihat juga siapa-siapa yang chat di sana. Neng Repi, Tri Andini, Dewi Sri. Oh ya, untuk jadwal kalian bisa buka di eSmart ya, di seperti halnya pas kemarin itu di tampilan atasnya sudah diganti warnanya biru. Itu ada jadwal ya, klik di sana nanti kalian bisa download jadwalnya masing-masing. Perlu saya tampilkan ya. Jadi saya share lagi seluruh layar.
Jadi semuanya biar lebih mudah untuk informasi untuk apa akses di eSmart. Nah, di eSmart di sini ya. Nah, di tampilan di laman ini, di tampilan ini kalian klik di atas di sini. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Kalau lamannya ada di sini di jadwal di blok kedua. Ya, kalau tampilan HP kan lebih ringkas ya, di pojok di sini ada garis 3, silakan diklik. Nah, kalau nggak lebih praktisnya klik saja di sini di atas. Ya, nanti akan membuka BDR terbimbing blok 2. Silakan untuk mendownload jadwal sesuai kelasnya masing-masing. Misalnya saya kelas 10 ATPH. Nah, sekalian dilihatkan ya bentuk jadwalnya. Jadi ini bisa kalau ada print silakan di print, nanti ditempel di kamar kalian. Ya, di kamar masing-masing, di meja belajar misalnya. Boleh ya. Nah, seperti ini. Ya, sama ini pembagian waktu efektif daring, mandiri, Senin saya belajar apa, Selasa belajar apa, Rabu dan seterusnya. Nah, di sini ada jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi ini nanti disesuaikan dan jadwalnya tidak setiap hari atau minggu, tapi ini kembali lagi kepada kebutuhan ya, nanti Bapak Ibu guru kalian. Tanggal akan diinformasikan nanti. Nah, seperti itu. Ya, kalian dilihat, ya tentunya 1 minggu, 2 minggu ini masih belum untuk konsultasi, karena kan belum belajar. Di konsultasi itu kalau sudah belajar, ada kendala, baru dikonsultasikan. Seperti itu. Jadi sekarang lebih menuntut kalian belajar masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, silakan mau bertanya teman, mau bertanya guru kalian, di classroom juga sama, silakan lebih aktif lagi. Nah, kalian bisa download ya. Kalau mau ada print, tinggal langsung print saja. Kalau mau download, download dulu di sini. Download. Ya, di HP juga silakan download di HP. Simpan. Ya, tidak harus semua jadwal kalian download. Ya, sesuai dengan kelas saja gitu. PKM. Cuman untuk kelas 12 masih belum ada. Nanti 1 hari 2 hari ke depan bisa diakses lagi dan insya Allah sudah siap. Gitu. Karena tidak ada jadwal untuk konsultasi ya. Jadi jadwalnya jadwal mandiri, schedule belajar sendiri-sendiri. Oke, terus kemudian ya ini sekaligus saya informasikan untuk saya mencoba untuk bisa memvisualkan di channel YouTube SMK Negeri Karangjaya karena ujian nasional untuk kelas 11 dan 12 tahun ini itu berbeda. Ujian nasionalnya tidak ada, soal-soalnya tidak ada lagi matematika, tidak ada lagi bahasa Indonesia. Ini sekaligus ya, ini penting untuk kelas 10 sampai kelas 12, saya sampaikan juga. Adanya adalah soal AKM. AKM itu apa? AKM itu asesmen kompetensi minimum. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Nah, di sini beberapa soal contohnya saya sudah buatkan di channel SMKN Karangjaya. Silakan untuk dipelajari satu persatunya. Ya. Karena ini ujiannya tidak harus di kelas 12. Jadi kadang-kadang ada di kelas 10, ada di kelas 11, ada di kelas 12. Jadi per tingkat itu ada AKM-nya. Jadi mohon untuk bisa dipelajari terlebih dahulu karena ke depan tidak ada lagi ujian nasional, ujian akhir, materinya materi matematika, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, tidak. Karena UN kan sudah tidak ada. Jadi yang ada sekarang adalah asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Kamu bisa tidak dari membaca dari satu karangan atau satu berita itu menyimpulkan apa isi berita tersebut. Nah, contohnya semacam begitu. Terus dari numerasi misalkan ya, dari ada soal kasus begini, kira-kira si A itu untung berapa, nah, tetap ada hitung-hitungannya, tapi tidak kembali kepada menghafal rumus matematika ini apa. Nah, itu ada di pelajaran. Ya, itu ada di pelajaran. Tapi ini lebih kepada kompetensi. Ya, kompetensi kalian. Ya, disiapkan saja, karena yang kelas 10, 11, 12, nanti untuk mungkin sebelum keluar atau sebelum lulus mestinya harus ada asesmen dulu. Ya silakan dipelajari lah. Kita mencoba supaya tetap bisa kalian belajar dan belajarnya juga lebih asik gitu ya. Oke, cukup
saya kira itu nanti untuk AKM ini akan dibahas lebih detail untuk agendanya kalau mendekati nanti simulasi AKM, karena nanti juga tetap ada UBKD namanya sekarang, ujian berbasis komputer, ya, UBK, ya. Soalnya itu soal AKM bukan soal UN gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi nanti kelas 12 disiapkan ataupun kelas 11 disiapkan untuk mengikuti UBK itu, ya, ujian berbasis komputer, ya. Jadi komputer kita juga harus dijaga itu supaya kita bisa ujian nanti. Dan semuanya online soalnya dari kementerian. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya kira cukup ya. Kalau tidak ada, ini sudah jam 10, kita cukupkan saja. Kalau tidak ada tidak cukup ya. Terima kasih kepada anak-anakku. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Kemudian orang tua kita juga dimudahkan dalam mencari rezekinya. Bapak Ibu guru kalian juga disehatkan, ya. Kemudian diberi rezeki, kemudian diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam membagi waktunya, baik waktu untuk keluarga, untuk kalian, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa kuat menghadapi ujian ini, ujian pandemi, ujian akademis, ujian masalah kehidupan, dan ujian-ujian apapun itu. Semoga kita bisa diluluskan semuanya. Semoga apa yang kita pelajari dari materi, teori, dan lain-lain, ya termasuk yang kita pelajari secara mandiri, itu benar-benar menjadi bekal, menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan nanti di kemudian hari. Terus juga semoga SMK Negeri Karangjaya ini benar-benar menjadi SMK yang memberikan layanan yang baik, kemudian memberi manfaat ya bagi masyarakat khususnya Karangjaya, Indonesia umumnya, begitu ya. Kemudian peserta didiknya juga mampu tampil dengan prestasi, dengan kualitas, masa depannya gemilang, sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena udah ya. Saya sebagai yang diberikan tugas oleh Pak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran siswa-siswi SMK Negeri Karangjaya pada acara ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila mungkin ada orang tua yang mengikuti, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.